Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Teori Akuntansi, yaitu bab 1 Sejarah Akuntansi. Pertama-tama perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1 Kiltum Lakomalaili sebagai ketua, yang kedua Dwi Sri Rahayu, yang ketiga Sasmita Nurfadila, dan yang keempat Gerhana Bulan Safitri. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Awal kemunculan akuntansi. Fungsi akuntansi atau praktik pencatatan akuntansi dalam pencatatan kejadian yang berhubungan dengan bisnis sudah dimulai sejak lama, yaitu sejak adanya kejadian transaksi bisnis, bahkan sejak adanya kehidupan sosial ekonomi manusia. Hal ini terbukti dari berbagai penemuan-penemuan seperti yang dikemukakan oleh Ernest Stivlik dalam artikelnya yang berjudul Accounting in Ancient Times, The Accounting Historian Journal, Volume 11, nomor 1, 1985. Beberapa berpendapat bahwa akuntansi dikembangkan murni sebagai tanggapan terhadap kebutuhan waktu yang dibawa oleh perubahan dalam lingkungan dan tuntutan sosial. Atau yang lainnya, mengklaim bahwa pengembangan ilmu akuntansi sendiri telah mendorong evolusi perdagangan karena hanya melalui penggunaan metode akuntansi yang tepat, maka bisnis modern mampu tumbuh, berkembang dan menanggapi kebutuhan pemilik dan publik. Selain itu, sejarah akuntansi memberikan pedoman bagi kita mengenai sejarah ekonomi dan bisnis secara umum, sehingga dapat membantu kita memprediksi dengan lebih baik tentang kemajuan bisnis dan ekonomi yang lebih luas. Sejarah akuntansi dunia. Sejarah akuntansi dunia menurut sejarahnya yaitu ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana kala itu ada seorang matematikawan yang bernama Luca Paciolo yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Buku yang dicetak oleh matematikawan sekaligus pemuka agama ini diberikan nama atau judul Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionita. Isi dari buku ini adalah metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk para usahawan di kala itu. Yang pertama, akuntansi kuno, Dawn of Man melalui Luca Paciolo. Perkembangan akuntansi sejalan dengan perkembangan organisasi dan kegiatan suatu usaha, karena kehadirannya memerlukan pencatatan sehingga seluruh kegiatan yang akan tergambar di dalamnya. Pada abad 15, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia, Luca Paciolo, telah menyusun buku tentang akuntansi dengan judul Tractus de Computis et Scriptio. Buku ini berorientasi pada pembukuan berpasangan. Pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping mencatat kedua aspek transaksi sedemikian rupa yang membentuk suatu pemikiran yang berimbang. Menurut Matesik dalam Harahap 1997 bahwa double entry sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Double entry accounting system telah disepakati para ahli mula-mula diterbitkan oleh Luca Paciolo dalam bukunya yang berisi 36 bab yang terbit pada tahun 1949 di Florence, Italia, dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, yang berisi tentang pelajaran ilmu pasti. Baik, kemudian adalah akuntansi di Mesopotamia sekitar 3500 sebelum Masehi.
Pada era Mesopotamia ini, pencatatan transaksi dicetak dalam tanah liat dalam ukuran dan bentuk yang memadai untuk membuat ketentuan-ketentuan perjanjian. Penulisan transaksi menggunakan batang kayu dengan ujung segitiga. Juru tulis mencatat nama-nama pihak yang berkontrak, barang-barang pertukaran, uang, dan janji-janji lain yang dibuat. Para pihak kemudian menandatangani nama mereka ke tablet. Di zaman buta huruf seperti itu, orang-orang membawa tanda tangan mereka di leher dalam bentuk jimat batu yang diukir dengan tanda pemakainya. Seringkali segel tersebut adalah nama pemilik dan simbol agama, seperti gambar dan nama para dewa yang disembah oleh pemiliknya. Setelah penanda ini dibuat, juru tulis akan mengeringkan tablet di bawah sinar matahari untuk transaksi penting yang membutuhkan catatan yang lebih permanen. Terkadang lapisan tanah liat dibuat dan dibungkus tablet seperti amplop. Untuk keamanan ekstra, seluruh transaksi akan ditulis ulang pada lapisan luar, yang pada dasarnya membuat salinan dari yang asli. Perubahan yang dilakukan pada amplop dapat dideteksi dengan membandingkannya dengan isi, dan yang asli tidak dapat diubah tanpa retak dan menghancurkan kulit luar. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi di Mesir kuno, Cina, Yunani, dan Roma. Di Mesir kuno, penggunaan papirus menggantikan tablet tanah liat yang memungkinkan catatan yang lebih rinci dibuat lebih mudah. Catatan ekstensif disimpan terutama untuk jaringan gudang kerajaan dalam bentuk pembayaran pajak disimpan. Akuntan di era awal ini punya alasan bagus untuk jujur dan akurat karena penyimpangan yang diungkapkan oleh audit kerajaan dapat dihukum dengan denda, mutilasi, ataupun kematian. Macetnya perkembangan tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan tidak adanya kehadiran uang koin sebagai satuan hitung. Cina pra-Kristen menggunakan akuntansi sebagai sarana untuk mengevaluasi efisiensi pemerintahan program dan pegawai negeri sipil yang mengelola mereka. Tingkat kecanggihan praktik akuntansi dicapai oleh dinasti Zhou pada tahun 1122 sampai 256 sebelum Masehi, sehingga tidak ada yang melampaui peradaban akuntansi Cina sampai setelah pengenalan proses entry ganda pada abad ke-19. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani menggunakan akuntan publik untuk memungkinkan warganya mempertahankan otoritas dan kontrol terhadap keuangan pemerintah mereka. Mungkin kontribusi Yunani yang paling penting untuk akuntansi adalah pengenalan uang yang diciptakan sekitar 600 sebelum Masehi. Rekening pemerintah dan perbankan di Roma kuno berevolusi di mana pemasukan dan pembayaran rumah tangga harian disimpan dalam adversaria atau buku harian, dan rekapitulasi catatan bulanan dibuat untuk buku kas yang dikenal sebagai Codex Accepti et Expensi. Saldo catatan publik diperiksa secara teratur oleh staf audit, dan kuestor diharuskan bertanggung jawab mengenai hasil perhitungan atau audit kepada Senat Romawi. Transisi dari sebuah negara republik menjadi kekaisaran setidaknya sedikit banyak mempengaruhi perkembangan praktik akuntansi di era Roma. Di antara inovasi akuntansi Romawi adalah penggunaan anggaran tahunan yang berusaha untuk mengkoordinasi beragam perusahaan keuangan kekaisaran, pengeluaran terbatas dengan jumlah pendapatan yang diestimasikan, dan memungut pajak dengan cara yang mempertimbangkan kemampuan warga negaranya untuk membayar. Selanjutnya adalah akuntansi abad pertengahan. Ribuan tahun jarak antara jatuhnya kekaisaran Romawi dan kemunculan Summa Luca Positioli dianggap sebagai periode stagnasi akuntansi. Pada pembukuan abad pertengahan bersifat inklusif dan dipusatkan pada institusi khusus yang berada dalam kekuasaan kaum bangsawan. Sistem bendahara dan kaum bangsawan mengharuskan banyak delegasi otoritas dan properti dari pemilik ke penerima kuasa dan pengguna yang sebenarnya. Tugas utama akuntansi selama era ini adalah memungkinkan pemerintah atau pemilik properti memantau mereka yang berada di bagian bawah sosial ekonomi. 1. Italian Renaissance, kelahiran pembukaan double entry. Penemuan double entry yang dirumuskan oleh Luca Pacioli menjadi lembaran baru praktik akuntansi oleh sebab penemuan baru dalam
praktik akuntansi ini, maka meningkatkan perdagangan dan perekonomian ke tingkat baru, dan secara aktif ditemukan metode yang lebih baik dalam menentukan laba mereka. Sebelum memulai bisnis, seseorang harus menyiapkan inventaris yang mencantumkan semua aset dan utang bisnis dan pribadi, dan properti harus dinilai berdasarkan nilai pasar saat ini dan diatur sesuai dengan mobilitas dan nilai dengan uang tunai dan barang-barang berharga lainnya terdaftar pertama karena mereka paling mudah hilang. Transaksi yang terjadi dikonversi ke mata uang umum untuk kemudian dicatat ke dalam jurnal. Dari ketiga bukunya, buku besar Pacioli adalah buku yang paling menyerupai dengan pembukuan modern. Neraca uji coba, Summas atau Summa Summarum, adalah akhir dari siklus akuntansi Pacioli. Jumlah debat dari buku besar yang terdaftar di sebelah kiri, neraca dan kredit di sebelah kanan. Jika dua totalnya adalah sama, buku besar dianggap seimbang. Jika tidak, kata Pacioli, itu akan menunjukkan kesalahan Anda di buku besar, kesalahan yang mana Anda harus mencari dengan rajin, dengan industri dan kecerdasan yang Tuhan berikan pada kamu. 2. Signifikasi Summa. Pada abad pertama setelah publikasi, Summa diterjemahkan ke dalam 5 bahasa, dan banyak buku-buku tentang pembukuan entry ganda muncul dalam bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Italia, yang deskripsinya jelas diangkat dari The Computis. Mungkin yang mengejutkan adalah betapa sedikit metode pembukuan telah berubah sejak Pacioli. Bahkan perbedaan utama antara pembukuan saat ini, praktik dan metode Venesia, adalah tambahan dan penyempurnaan yang dibawa oleh kebutuhan operasi bisnis skala besar. Kepemilikan kecil Italia abad ke-15 tidak memerlukan jurnal khusus, buku besar pembantu, mengendalikan akun, sistem audit formal, akuntansi biaya atau penganggaran, sekalipun. Zaman penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, kondisi pembukuan pada masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan. Jepang juga mengajarkan pembukuan dengan menggunakan huruf kanji, namun tidak diajarkan pada orang-orang Indonesia. Zaman kemerdekaan, sistem akuntansi yang berlaku awalnya di Indonesia adalah sistem akuntansi Belanda yang lebih dikenal dengan sistem tata buku. Setelah pada tahun 1950-an, perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan modal asing pun mulai masuk, terutama dari Amerika yang juga membawa sistem akuntansinya sendiri dan harus diikuti perusahaan miliknya di Indonesia. Pada saat yang sama, perusahaan yang ada masih tetap mengikuti sistem akuntansi Belanda yang sudah mapan. Sejak saat ini muncullah dualisme sistem akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1980, atas bantuan pinjaman dari World Bank, pemerintah Indonesia melakukan upaya harmonisasi sistem akuntansi, sehingga diupayakan untuk menghapus sistem dualisme. Untuk memudahkan pengkoordinasian akuntan di Indonesia, didirikan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957. IAI berhasil menyusun dan menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI pada tahun 1973. Pada Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 masih memerlukan penjabaran lebih lanjut. Komite PAI IAI mulai tahun 1986 menerbitkan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengembangkan, menambah, mengubah, serta menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PAI 1984. Setelah berlangsung selama 10 tahun, PAI 1984 diganti menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1994 atau PSAK. Kemudian, dilema etis akuntan modern. Besarnya ekspektasi dari banyak pihak membuat standar kerja para akuntan menjadi besar. Hal ini kemudian mendorong akuntan untuk membuat keputusan tentang prioritasnya. Norma etis akuntan modern yang tidak koheren atau tidak sejalan dengan hukum positif di bisnis real menyebabkan tindakan amoral para akuntan modern.
tidak mendapatkan efek jerah yang cukup. Lain halnya dengan hukuman bagi para akuntan di abad-abad awal kemunculannya, yang memberikan hukuman penjara hingga potong tangan bagi akuntan yang tidak mempunyai integritas. Kesulitan lain yang dihadapi oleh ilmu akuntansi di masa depan adalah makin beragamnya transaksi dan rumitnya pengakuan atas nilai transaksi tersebut, seperti nilai pasar atas goodwill, trademark, amortisasi aset-aset keuangan, dan kewajaran nilai atas transaksi penjualan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan.